Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dika, pada mata kuliah Bisnis. Kali ini kita akan mendiskusikan topik mengenai penetapan harga atau pricing. Nah, apa saja yang kita pahami dalam penetapan harga? Tentu faktor yang mendorong perlunya penetapan harga itu sendiri, kemudian selanjutnya faktor-faktor yang menentukan penetapan harga. Setelah itu metode atau strategi yang dapat digunakan oleh bisnis retail untuk menetapkan harga, dan terakhir berbagai model serta cara yang dapat digunakan oleh bisnis retail itu sendiri. Selanjutnya yang akan dibahas adalah cara untuk menetapkan harga di bisnis retail. Nah, cara menetapkan harga sebenarnya tidak terlalu rumit. Logika sederhananya adalah bagaimana bisnis itu memperoleh profit sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka targetkan, dengan mempertimbangkan 4 faktor tadi yang dijelaskan sebelumnya, serta juga mempertimbangkan sensitivitas harga yang dimiliki oleh konsumen, serta harga yang ditetapkan atau ditawarkan oleh kompetitor. Nah, tentu kita mengharapkan margin yang mencukupi yang sesuai dengan target, tapi sekali lagi tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor tadi. Nah, sesimpel itu menetapkan harga pada bisnis retail sebenarnya. Nah, pada bagian selanjutnya mungkin akan dipaparkan juga cara atau strategi yang dapat dilakukan oleh bisnis retail untuk menetapkan harga dan menarik pelanggan untuk berbelanja ke tempat mereka. Nah, menetapkan harga di bisnis retail itu sebenarnya adalah harga yang ditetapkan itu adalah gabungan dari profit yang diharapkan atau kelebihan yang diharapkan dengan biaya yang timbul dari produk tersebut atau produk yang dijual, sehingga si pebisnis itu harus mampu menyesuaikan biaya yang mereka keluarkan dengan profit yang mereka harapkan. Jadi akan memberikan proses markup, istilahnya itu menaikkan harga atau menyesuaikan harga dengan yang seharusnya. Nah, jadi kalau sekali lagi saya ulangi, menetapkan harga itu berdasarkan kelebihan yang diharapkan serta biaya yang ditimbulkan dari produk yang dijual. Nah, untuk markup harga di dalam bisnis retail, yang dimaksud markup ini bukan markup yang kita dengar di berita-berita ya, untuk menaikkan harga, menaikkan anggaran dan seterusnya, bukan. Tapi markup ini maksudnya turunkan harga produk tertentu. Yang pertama itu markup awal. Nah, markup awal ini sebenarnya penetapan awal dalam penetapan harga. Kenapa? Karena melibatkan biaya yang timbul dari produk, kemudian juga ekspektasi dari si pebisnis terhadap keuntungan yang mereka harapkan. Nah, itu markup awal. Yang kedua itu adalah maintain markup atau harga jual sesungguhnya. Jadi ketika kita berharap menjual produk dengan harga tertentu, ternyata ketika dicobakan di awal tidak begitu menarik bagi pelanggan, kita akan mencoba untuk menyesuaikan harga, kemudian tetap dikurangi dengan biaya tadi. Jadi biaya yang timbul itu harus selalu di-cover, karena pertimbangan untuk pendapatan tentu kita tidak ingin menjual produk dengan harga yang berada di bawah harga pokok penjualan itu sendiri. Jadi setelah dicobakan harga awal, kemudian setelah
dilihat perkembangannya. Jika tidak menemukan titik yang sesuai dengan penjualan yang diharapkan, tentu disesuaikan, tapi tetap pada tingkat yang aman atau menguntungkan bagi bisnis. Selanjutnya, mungkin pada bisnis kecil dan menengah, penetapan harga dilakukan dengan cara manual, dengan mereka kalkulasikan sendiri, kemudian diperkirakan sendiri dan dihitung sendiri. Bagi perusahaan besar itu punya retail besar atau swalayan besar, mereka sudah melakukan cara yang lebih modern, itu dengan menggunakan software, saya sebut dengan software optimasi. Nah, penetapan harga jika menggunakan software ini melibatkan algoritma atau persamaan-persamaan tertentu yang menganalisa tren harga di luar maupun perkembangan harga yang kita tetapkan di bisnis kita selama ini, dan mereka akan mengkalkulasikan hal tersebut dan akhirnya menghasilkan harga yang paling optimal yang dapat ditetapkan untuk produk-produk yang ingin dijual. Nah, software tersebut dioperasikan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus dan spesifik. Misalnya orang yang kemampuan IT yang cukup mumpuni, kemudian software tersebut jika ingin digunakan oleh perusahaan memang harus diinvestasikan biaya yang tidak sedikit. Nah, makanya software-software seperti ini banyak digunakan oleh bisnis-bisnis besar ya. Misalnya yang dapat kita lihat pada contoh kehidupan sehari ya, misalnya pada bisnis retailnya Transmart, pada software tersebut yang mereka gunakan dapat menyesuaikan harga produk yang mereka jual setiap saat dengan mudah, sehingga harga hari ini bisa jadi berbeda dengan harga besoknya karena mereka mudah sekali berjualan. Berbeda dengan retail kecil atau menengah, kemampuan mereka untuk menetapkan harga itu terbatas jika tidak menggunakan software. Nah, hasilnya nanti dari penggunaan software ini pastinya adalah ditemukan atau ditentukannya harga yang paling optimal bagi bisnis produk, maksud saya di produk, kemudian berapa jumlah yang harus dijual untuk produk tersebut, sehingga kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian harga. Software ini memang sangat canggih dan menggunakan sistem yang sangat terbaru, sehingga saya rasa tidak semua bisnis, bahkan tidak semua bisnis besar dapat mengakses hal ini, karena seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan atau melibatkan investasi dana yang cukup besar. Selanjutnya, yang akan dilakukan di dalam bisnis retail dalam penetapan harga itu tentu adalah bagaimana kita memaksimalkan profit dari produk yang kita jual, dan salah satu caranya itu adalah dengan melakukan price discrimination atau diskriminasi harga. Nah, pada setiap bisnis retail, pebisnis tentu ingin memperoleh pendapatan sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Kemudian mereka selalu mengusahakan bagaimana pelanggan membayar pada harga maksimum yang mampu mereka bayar. Jadi jika kita menetapkan harga tertentu, tentu pada tingkat yang sama pada konsumen yang cukup luas cakupannya, tentu akan menjadi kerugian tersendiri bagi retail, sehingga diskriminasi harga terlihat sangat menguntungkan untuk digunakan. Misalnya pada tempat tertentu harga produk akan dijual dengan harga yang berbeda. Bisa saja di convenience stores atau di department store tertentu, pada mall tertentu, misalnya saja di Jakarta seperti di Plaza Indonesia, kemudian
mall-mall besar lainnya seperti Pacific Place dan seterusnya, itu harga produk mereka akan dijual lebih mahal di sana dibanding mall-mall lainnya. Nah itu merupakan contoh dari aplikasi diskriminasi harga, itu berdasarkan lokasi. Nah itu nanti kita diskusikan lebih lanjut setelah ini. Diskriminasi harga juga menjadi perhatian dalam menentukan harga untuk memaksimalkan profit. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah price adjustment atau penyesuaian harga. Jadi seperti saya sudah singgung tadi, bahwa kita sebagai pebisnis retail itu tidak bisa menetapkan harga untuk jangka waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena pertimbangan kompetisi. Jadi kompetitor akan berusaha untuk maintain harga mereka selalu berada di harga yang kompetitif, sehingga kita juga harus seperti itu. Nah, dan setiap saat kita harus menyesuaikan harga untuk berbagai konsumen, seperti yang saya bilang tadi terkait diskriminasi harga. Nah, penyesuaian harga ini seringkali diistilahkan dengan markdowns atau penurunan harga. Nah, pada segmen tertentu, pada wilayah tertentu, kita akan menyesuaikan harga berdasarkan hal tersebut. Nah, terdapat dua cara yang digunakan untuk markdowns. Yang pertama itu clearance. Nah, ini sering kita temui di keseharian dalam bentuk diskon atau sale, end year sale, end season sale atau end season promo dan sebagainya. Tujuan penurunan harga yang dilakukan ini adalah untuk meningkatkan penjualan barang-barang yang sudah lama atau yang sudah mulai ketinggalan mode, yang dalam bahasa sehari-hari kita ya seperti itu. Jadi barang yang sudah mulai ditinggalkan atau sudah mulai tidak diminati dapat didorong penjualannya itu dengan cara seperti itu, dengan menggunakan clearance. Yang kedua itu adalah promotional markdowns. Itu sebenarnya produknya yang dijual itu baru tapi diberikan penurunan harga untuk pertimbangan promosi. Nah, dengan menurunkan harga tentu penjualan akan meningkat dan akhirnya promosi juga terlaksana. Nah, ini sering kita lihat ada produk baru yang diborong, harganya di diskon dan seterusnya, kemudian orang berbondong-bondong mencari produk tersebut. Nah, kemudian produk tersebut viral dan semakin banyak lagi orang membeli. Tapi setelah produk tersebut viral, akan ditetapkan harga yang normal. Untuk price discrimination yang harus dipertimbangkan sebenarnya adalah variable pricing. Jadi variable pricing itu kita memaksimalkan profit dengan memberikan harga yang berbeda-beda kepada konsumen yang berbeda-beda juga, tergantung segmentasi dari konsumen itu sendiri. Bisa berdasarkan demografi mereka, bisa berdasarkan wilayah, atau bisa berdasarkan hal-hal tertentu lainnya, misalnya psikografi. Apa saja variable pricing dan price discrimination yang dapat digunakan? Yang pertama itu adalah individualized variable pricing metodenya, yaitu menetapkan harga unik pada setiap konsumen sesuai dengan kemampuan konsumen tersebut. Contoh, pada pelelangan, kalau yang sering belanja online itu akan menemukan hal ini di eBay. Untuk produk yang sama mereka akan lelang dengan harga tertentu sampai nanti ada orang yang mau membayar lebih untuk harga produk tersebut. Yang kedua, self-selected variable pricing, yaitu menawarkan harga pada jadwal tertentu kepada pelanggan. Misalnya, diskon yang diberikan untuk pembelian dalam jumlah tertentu pada hari tertentu atau tanggal tertentu. Kemudian yang sering kita dengar dengan istilah pre-order itu juga self-selected variable pricing. Bagi yang mau, silakan bayar dulu pre-order, nanti setelah itu akan diproduksi barangnya dan dikirim kepada pelanggan. Kemudian ada diskon musiman, itu juga menetapkan harga secara variabel pada waktu tertentu dan juga bisa dengan cara memberikan kupon-kupon. Selanjutnya, variable pricing
dapat dilakukan dengan price bundling atau menetapkan harga pembelian secara bundle atau membeli produk secara kolektif. Ini bagi yang sering berbelanja di atau mengkonsumsi produk fast food ya, ini sering ditemui. Misalnya di McDonald's, kenapa ketika kita beli burger paketan lebih murah ketimbang dibeli satu-satu. Misalnya kita beli sebuah burger, cheeseburger yang didampingi dengan minuman dan snack tambahannya seperti kentang goreng, itu terlihat lebih murah ketimbang ketika dia dibeli satu-satu. Nah itu adalah metode price bundling. Yang selanjutnya adalah multiple unit pricing atau quantity discount. Jadi saya sebut juga sebenarnya, tapi lebih detail. Jadi memberikan harga yang lebih rendah kepada orang yang membeli produk lebih banyak. Nah ini khususnya bagi distributor ya. Jadi ada orang yang membeli lebih banyak produk tersebut atau mereka beli lebih banyak, tempat mereka akan diberikan harga yang cukup spesial. Kemudian metode variable pricing dengan segmen pasar. Perusahaan itu menetapkan harga yang berbeda-beda kepada kelompok yang berbeda-beda. Tadi sudah saya sebutkan juga, misalnya ada harga khusus untuk orang dengan usia tertentu atau orang dengan karakteristik tertentu. Itu juga sering digunakan atau dapat digunakan oleh bisnis. Kemudian ada zone pricing atau penetapan zona harga. Jadi pada wilayah tertentu akan ada harga tertentu juga. Pada wilayah-wilayah lain akan berbeda-beda harganya. Nah ini mungkin akan kita temui juga di bisnisnya Pertamina. Pada wilayah tertentu harga bahan bakar yang mereka jual lebih murah dan semakin jauh dari tempat produksi dan semakin mahal. Misalnya wilayah Jabodetabek atau wilayah Jawa atau wilayah Sumatera, wilayah Papua, Sulawesi dan seterusnya itu akan berbeda-beda harganya. Kemudian dalam menetapkan harga itu terdapat dua strategi yang dapat digunakan oleh bisnis retail. Yang pertama itu adalah namanya strategi high-low pricing. Jadi perusahaan itu atau bisnis akan memberikan diskon harga melalui promosi secara berkala. Misalnya ada pada waktu tertentu itu produknya akan dijual dengan harga diskon, tapi setelah itu tidak lagi. Tapi ada produk lain yang di diskon. Nah, khususnya produk-produk yang baru. Itu untuk low pricing. Kemudian ada yang kedua itu namanya strategi everyday low pricing. Jadi bagaimana bisnis itu seolah-olah selalu memberikan harga yang lebih rendah daripada pesaing. Padahal sebenarnya strategi ini memberikan penekanan pada kontinuitas harga yang berada pada harga antara level harga non sale atau tidak sale dengan harga diskon. Jadi ketika dia tidak ada diskon, harganya misalnya 100.000, ketika ada diskon harganya 75.000, harganya akan dijaga pada rentang tersebut, misalnya rentang 20.000, 90.000 dan seterusnya. Nah itu everyday low pricing. Sebenarnya kita tidak menjual produk yang murah, tapi memberikan harga yang lebih kompetitif saja. Tentu resikonya adalah mengurangi margin dibanding pesaing. Tidak apa? Kenapa? Karena strategi ini menjadi relevan karena dapat meningkatkan traffic dari jual beli bisnis retail itu. Selanjutnya di dalam bisnis retail tentu kita juga harus memahami bahwa jasa adalah bagian dari bisnis kita juga. Nah, dalam menetapkan harga jasa untuk harga retail jasa itu kesulitannya adalah sulit untuk menentukan apakah jasa yang kita berikan itu bukan jasa yang dapat dibayar mahal atau tidak. Nah, tentu akhirnya konsumen akan berpatokan kepada harga saja.
orang-orang sering bilang untuk jasa yang mereka peroleh itu ada ada harga, berarti ada kualitas untuk setiap layanan yang diperoleh. Nah, ini sering kali dialami oleh bisnis retail yang hybrid, misalnya restoran seperti fast food tadi, McDonald's, KFC, Pizza Hut dan seterusnya. Kemudian hotel itu juga sulit. Setiap hotel hampir sama bagusnya, apa yang membedakan jasa mereka dibanding yang lain. Tentu itu harus kita pertimbangkan agar dapat menarik konsumen untuk mengkonsumsi produk atau layanan kita. Harga tiket pesawat ini juga sering jadi problem di pasaran. Tidak jelas indikatornya apa, yang penting seseorang sampai ke tujuan yang mereka inginkan itu sudah cukup. Kalau safety dan seterusnya terkadang sulit untuk diukur. Berikutnya berbagai teknik yang dapat teknik pricing ya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama itu ada namanya leader pricing. Leader pricing itu kita menetapkan harga produk tertentu lebih rendah agar menarik orang berbelanja ke tempat kita, sehingga dengan mereka mencari produk tersebut dengan harga yang lebih murah tersebut mendorong mereka untuk berbelanja produk yang lainnya. Jadi jika ada diskon misalnya yang sering kita temui di retail besar, itu yang sering diskon misalnya produk sehari-hari, minyak goreng harganya lebih murah atau murah sekali dibanding harga pasaran, itu akan mendorong orang untuk berbelanja. Nah, tentu mereka ke tempat kita tidak otomatis tidak hanya berbelanja itu saja, dan akan menarik mereka berbelanja produk-produk yang lainnya, dan akhirnya traffic penjualan akan meningkat. Nah, itu teknik leader pricing. Jadi ada produk yang memang diumpankan untuk mendorong orang berbelanja ke tempat kita. Selanjutnya adalah price leaning. Kita menetapkan jumlah terbatas untuk saya ulangi, kita menetapkan harga tertentu pada jumlah tertentu untuk produk tertentu. Misalnya seperti ini, untuk menjual produk pakaian, untuk 100 pieces pertama itu dijual dengan harga yang sangat murah. Jika sudah terjual 100 akan naik lagi dan seterusnya. Nah, itu namanya pricing ini. Jadi kita menetapkan kelompok harga untuk jumlah kuantitas produk tertentu sampai terjual harga yang naik dan seterusnya. Nah, ini banyak juga digunakan di berbagai bisnis retail, dan terkadang produk diskon yang kita beli itu sebenarnya kenapa terlihat sangat murah, misalnya ada diskon 70% dan seterusnya, itu karena mereka sudah mencapai target. Tentunya ketika jual sekian ratus ribu unit, mereka sudah balik modal atau sudah punya keuntungan yang cukup sehingga produk ini dapat diturunkan harganya. Itu price ini. Yang ketiga adalah odd pricing atau menetapkan harga yang ganjil. Nah, ganjil ini maksudnya harga yang tidak umum. Ini sering kita temui di bisnis retail dengan harga yang angkanya sangat akrab dengan kita. Misalnya harga sekian di belakangnya 199.999 itu adalah odd pricing. Jadi sebenarnya harganya adalah 200.000 tapi terlihat 100.000. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk memainkan psikologis dari pelanggan yang awalnya mereka lihat harganya ternyata 100.000, tapi jika diperhatikan lagi mereka harus membayar 200.000 dan dikurangi Rp1 saja misalnya untuk odd pricing. Dan banyak lagi metode-metode harga yang ganjil yang ditetapkan untuk mendorong orang berbelanja. Misalnya ada restoran yang melakukan promosi itu all you can eat dan membayar hanya Rp1.000, itu bagian dari odd pricing juga. Mereka terkenal dengan tidak biasa dan mendorong orang untuk datang ke bisnis mereka. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan wawasan bagi Anda semuanya, sehingga dapat memahami materi-materi lanjutan dari perkuliahan ini. Saya rasa cukup
untuk kali ini dan sampai ketemu dari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.